Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faisal Adim. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Biologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menerangkan beberapa riwayat hidup Ali dan tentang Ali. Yang pertama adalah riwayat hidup Ali. Ali bin Abi Thalib. Nama aslinya yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Al-Muttalib bin Hashim bin Abdul Al-Manaf bin Lu'ay bin Kilab bin Qusay adalah nama panjangnya. Beliau nikah dengan putri Nabi yaitu Fatimah binti Muhammad SAW dan dikaruniai anak yaitu Hasan dan Husain. Ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abdul Manaf. Abu Thalib dikenal mempunyai banyak anak. Ketika Makkah dilanda paceklik, Rasulullah mengajak pamannya Abbas untuk bersama-sama meringankan beban Abu Thalib dengan mengasuh sebagian di antara anaknya. Mereka berdua mendatangi Abu Thalib untuk menawarkan bantuan kepadanya. Tawaran tersebut diterima Abu Thalib. Abbas mengambil Ja'far dan Rasulullah mengambil Ali. Ali dinikahkan dengan putrinya Fatimah binti Muhammad SAW pada tahun ketiga Hijriah. Saat itu usia Ali 26 tahun. Dari hasil pernikahan itu, mereka dikarunia Allah Subhanahu wa taala dua orang putra, yaitu Hasan dan Husain. Ali sangat terkenal ahli menunggang kuda dan sebagai seorang pemberani. Abu Bakar dan Umar telah menjadikan Ali sebagai anggota musyawarah dalam berbagai urusan penting, mengingat Ali adalah seorang faqih dalam agama, di samping sebagai orang yang cerdas. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Rasulullah SAW. Didikan langsung dari Rasulullah kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam, baik aspek zahir atau eksterior, atau syariat dan batin interior, atau juga tasawuf, menggembleng Ali menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani, bijak, fasih dalam berbicara. Nilai-nilai kepemimpinan Ali yaitu salah satunya yang patut kita teladani, yaitu nilai iman atau yang disebut dengan iktidadiyah. Kata iman berasal dari bahasa Arab amana yu'minu imanan, yang berarti percaya atau yakin. Sedangkan menurut Al-Ghazali, iman adalah mengucapkan dengan lidah dan mengamalkan dengan anggota badan, dengan artian mengucapkan dengan lidah dan mengamalkan dengan anggota badan, tidak mengucapkan saja tetapi mengamalkan juga. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardawi mengatakan iman adalah kepercayaan yang terhujam dalam hati dengan penuh keyakinan yang kuat. Yang kedua adalah nilai ibadah atau amaliyah. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang taat, rajin dalam beribadah. Beliau sangat takwa kepada Allah, karena takwa kepada Allah adalah kunci untuk mendapatkan hidayah kekal untuk akhirat. Beliau merupakan sosok yang mendapatkan banyak pengaruh dari tarbiyah Qur'aniyah dan tarbiyah Mubawiyah, sehingga ia menjadi model pendidikan yang diajarkan oleh Nabi. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa beberapa ahli ilmu menyebutkan bahwa ketika datang waktu sholat, Rasulullah keluar menuju jalan bukit di Mekah. Ali juga keluar bersama beliau dengan sembunyi-sembunyi dari Abu Thalib, seluruh pamannya dan kaumnya. Keduanya sholat di sana, dan ketika sore hari mereka pulang. Terkadang mereka berdua tinggal di sana beberapa waktu. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib benar-benar mempraktikkan arti ibadah secara utuh dalam kehidupannya, dan tak kalah pentingnya juga beliau dikenal dengan istiqomahnya dalam mengerjakan salat malam. Kita bisa menggarisbawahi bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat
rajin tahajud, rajin sholat hajat, rajin sholat malam. Kita harus mencontohnya sebagai mempraktikannya dalam keseharian kita. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, bila suatu perbuatan dilakukan dengan disertai rasa takut kepada Allah, tak mungkin perbuatan itu akan sia-sia. Malah mungkin suatu perbuatan yang diridhoi Allah akan sia-sia. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kegiatan apa saja yang kita lakukan yang diniatkan karena Allah itu tidak akan sia-sia. Karena pekerjaan yang diniatkan karena Allah akan membalasnya, entah itu dengan hidayah ataupun yang lain. Ali bin Abi Thalib kemerdekaan dalam setiap bentuk perbudakan, keselamatan dari segala kehancuran dengan bantuan takwa. Si pencari kebenaran meraih kemenangan. Sementara orang yang bersegera menuju keselamatan, maka dia akan selamat dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Yang nomor 3 adalah C, nilai sosial. Nilai sosial adalah kualitas perilaku, pikiran, dan karakter yang dianggap masyarakat baik dan benar. Hasil yang diinginkan dan layak ditiru oleh setiap orang. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang mempunyai jiwa sosial. Hal ini terbukti dari beberapa sikapnya, suka menolong, rajin berdoa, punya solidaritas yang tinggi, serta menggunakan asas musyawarah dalam pengambilan keputusan. Jadi apapun masalah yang menimpa pada zaman Ali tidak pernah meninggalkan egonya, tetapi Ali musyawarah dan mufakat dengan para kaumnya. Beliau juga merupakan sosok yang murah senyum, ramah, semangat, memberi pelayanan yang prima, tidak sinis, tidak emosional, dan mengulurkan tangan. Dengan artian Ali tidak memandang si kaya dan si miskin, tetapi Ali adalah siapa yang patut dibantu maka kita bantu, entah itu si kaya atau si miskin gitu. Yang selanjutnya adalah penyebab terjadinya perang Jamal. Menyikapi berbagai kebijakan dan masalah-masalah yang dihadapi Ali, kemudian pemerintahannya digoncangkan oleh pemberontakan-pemberontakan, diantaranya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan keluarga Utsman sendiri, yaitu dengan alasan Ali harus bertanggung jawab atas terbunuhnya Khalifah Utsman. Yang kedua, wilayah Islam telah meluas dan timbul komunitas Islam di daerah baru. Oleh karena itu, hak untuk menentukan pengisian jabatan tidak lagi merupakan hak pemimpin yang berada di Madinah saja. Namun, karena situasi politik yang kawat pada waktu itu, sehingga permintaan mereka merupakan tuntunan yang tidak mungkin dipenuhi dalam waktu dekat. Melihat keadaan yang sedemikian rumit, maka hal pertama yang memerlukan penanganan serius yang dilakukan Ali adalah pemulihan, mengatur, dan menguatkan kembali posisinya sebagai khalifah dan berusaha mengatasi segala kekacauan yang terjadi. Ali sebenarnya sangat ingin menghindari peperangan. Beliau mengirim surat kepada Tolha dan Zubair agar mereka mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai, dan namun ajakan tersebut ditolak. Akhirnya pertempuran dahsyat antara keduanya pecah yang sampai kini disebut dengan perang Jamal. Pertempuran tersebut dipimpin oleh Aisyah dan Zubair. Pertemuan inilah yang terjadi pertama kali di antara kaum muslimin. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat nilai-nilai yang patut kita teladani dalam kepemimpinan pendidikan Ali bin Abi Thalib. Berbagai fakta historis tentang beliau ditambah dengan sikap sekeliling kita bahwa semua tidak hanya konsep atau materi,
tapi beliau langsung mempraktikannya langsung semasa hidupnya. Dengan demikian, pendidikan Islam harus berlandaskan pada 4 nilai, yaitu nilai iman, nilai ibadah, nilai akhlak, dan nilai sosial. Begitupun kita, apalagi kita sudah mahasiswa, kita harus tidak ada wacana saja, tapi kita harus menerapkan sesuatu itu dalam hal segenting apapun. Begitu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.